akan terjadi kasih sayang kalau di antara keluarga itu sama betul-betul bagaimana memfusikan jiwa kita itu. Sementara hawa itu harus dikendalikan oleh jiwa. Nah, tapi kalau sebaliknya hawa nafsu yang mengendalikan jiwa, ya kan? Maka inilah sesungguhnya yang akan terjadi malapetaka itu. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hubungan sesama manusia, kehidupan ini kan sering baik dengan saudara, dengan keluarga, bahkan dengan istri, dengan anak. Sering kan mengalami ya ketidaksesuaian atau konflik gitu Pak ya. Sebut saja begitu. Terus sehingga terjadi dongkol gitu Pak ya. Iya. Dongkol tuh marah ya Bang, saya tangkap ya Pak. Iya Pak. Terus kemudian tidak saling menyapa, tidak saling menegur. Ya. Itu bagaimana itu Pak penyelesaiannya nih Pak? Iya. Sesungguhnya begini Pak, di dalam diri manusia itu ada dua, ada jiwa dan ada hawa. Jiwa ini fitrahnya adalah kepada Allah. Sementara hawa ini adalah tidak kepada Allah. Hawa nafsu, maksudnya hawa nafsu. Sehingga di sini di antara keluarga itu akan terjadi satu kasih sayang. Tadi di surat 58 ayat 22 tadi akan terjadi kasih sayang kalau di antara keluarga itu sama betul-betul bagaimana memfusikan jiwa kita itu. Sementara hawa itu harus dikendalikan oleh jiwa. Nah, tapi kalau sebaliknya hawa nafsu yang mengendalikan jiwa, ya kan? Maka inilah sesungguhnya yang akan terjadi malapetaka itu. Ya, jadi kalau kita lihat coba di surah 23:71. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa fihin. Kalau saja kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, pastilah akan hancur langit, bumi dan seluruh isinya itu. Nah, maka di situ bal atainahum bidzikrihim. Bahkan telah kami datangkan kepada mereka itu peringatan. Wahum an dzikrihim mu'ridun. Tapi mereka berpaling dari peringatan itu. Apa yang dimaksudkan itu? Itulah sesungguhnya peringatan dalam bentuk Al-Quran yang memang itu adalah makanannya jiwa. Itu yang diabaikan gitu. Sehingga kalau di dalam isi keluarga itu dominannya itu adalah hawa nafsu, maka hancurlah rumah tangga itu. Ya. Dan tidak bisa, bagaimana cara mempersatukan, ya, coba kita lihat di surat Al-Anfal ayat 63, surat 8. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, hati orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi yang namanya mempersatukan hati itu tidak bisa dengan kasih duit yang banyak, dicukupi semua. Nggak bisa, Pak. Karena yang mempersatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana caranya? Maka misalnya di dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri, ada anak. Maka suaminya harus kepada Allah, istrinya harus kepada Allah, anaknya kepada Allah, ya.
Artinya apa? Kepada Allah itu pakailah undang-undang Al-Quran di dalam rumah itu. Kalau Al-Quran tidak pakai undang-undang, jiwa kita yang menerima itu, maka insya Allah itu adalah yang akan terwujud ya kasih sayang ya di surat 58 ayat 22 itu akan terjadi. Ya. Jadi kenapa terjadi perpecahan atau terjadi permusuhan? Karena sesungguhnya masing-masing orang tadi dominasi daripada hawa nafsunya itu adalah melebihi daripada jiwa. Ya. Jadi hawa nafsunya yang mengendalikan jiwanya. Bukan sebaliknya, bukan jiwa yang mengendalikan hawa nafsu. Maka itulah sesungguhnya solusinya adalah bagaimana semua jiwa itu betul-betul kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya seperti tadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ahli istighfar. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan marah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Nah, maksudnya seperti itu. Artinya kalau itu diikuti semua, maka amanlah rumah tangga itu. Tapi kan tidak. Justru hawa nafsunya yang menonjol. Nah, kalau hawa nafsu yang menonjol, apa? Maka hancurlah langit, bumi, dan seluruh isinya itu. Hancurlah rumah tangga itu karena masing-masing hawa nafsunya yang lebih didahulukan. Akhirnya apa? Mau menangnya sendiri, ya paling benar sendiri, keras kepala, orang lain salah, kamu harus ngikut saya. Nah, yang terjadi seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian sedini mungkin bagaimana benar-benar jiwa kita ini kita perkenalkan kepada Allah, ya. Apakah kita sebagai pemimpin rumah tangga, ya. Demikian juga bagaimana istri kita mengenal Allah, bagaimana anak-anak kita juga mengenal Allah. Maka nanti isi rumah itu akan diikat, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kasih sayang Allah. Sehingga sering dikatakan itulah yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Coba di surat 30 ayat 21 itu. ayat 21 ya. Iya. Surat Ar-Rum. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi itu yang terjadi. Tapi persyaratannya adalah yaitu tadi jiwanya harus kepada Allah dengan Al-Quran ini. Jadi suami kepada Allah dengan Al-Quran, istri kepada Allah dengan Al-Quran, anak-anak kita semuanya kepada Allah dengan Al-Quran. Baru nanti di surat Ar-Rum itu ayat 21 itu akan bisa dinikmati. Ada litaskunu ilaiha, ada satu ketenangan di dalam rumah tangga. Ya. Ada mawaddah, ada kasih sayang. Ya. Warahmah, dan kasih sayang Allah turun di dalam rumah itu. Sehingga itu menjadi satu kalau saja di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada ketenangan, sudah tidak ada kasih sayang, maka secara hakiki rumah tangga itu sudah runtuh. Tinggal puing-puingnya saja. Karena akibat daripada seisi rumah tangga itu tidak menjadikan jiwanya bersungguh-sungguh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masing-masing isi di dalam rumah itu mengandalkan hawa nafsunya saja. Ya, jadi suaminya hawa nafsunya
sendiri, istrinya hawa nafsunya sendiri, anaknya hawa nafsunya sendiri. Oh, udah kiamat itu rumah tangga itu. Gitu. Dan Allah menyatakan tadi di surat An-Anfal itu untuk menyatukan rumah tangga, untuk ada ketenangan, ada kasih sayang. Walaupun kau belanjakan semua harta bendamu di dunia ini, kamu tidak akan bisa, kata Allah. Yang bisa menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati suaminya harus kepada Allah, hati istrinya kepada Allah, hati anak-anak kita harus kepada Allah. Maka urusan mempersatukan hati sakinah mawaddah warahmah itu akan dirasakan karena itu semuanya adalah urusan Allah. Allah yang mempersatukan itu. Ya. Jadi ada ketenangan, ada kasih sayang. Ya. Kalau semua persyaratan tadi dipenuhi yang apa yang di dalam Al-Quran tadi. Ya. Gak usah jauh-jauh misalnya seperti amalkan saja surat Ali Imran, surat 3 mulai 132 sampai 134. Udah selesai kan? Semua masing-masing isi rumah tangga mengamalkan surat Ali Imran ayat 132 sampai 134. Udah selesai, wassalam itu. Gitu. Tapi kalau sudah hawa nafsunya masing-masing yang istilah orang Jawa karpit dewi, hawa nafsunya bergejolak masing-masing, ya itu maka yang terjadi nanti di surat 23 ayat 77. Hancurlah itu rumah tangga, ya. Bahkan Allah menyatakan langit, bumi dan seluruh isinya itu akan hancur berantakan. Kalau tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak Ali. Wallahu a'lam.